Halo semuanya, balik Halo, lagi halo, halo, bersama halo. Mas Mon di sini. Oke, sama Siap Mas seperti Mon. video sebelumnya, hari ini aku bikin podcast tentang jurusan kuliah. Maksud dari video ini buat teman-teman yang masih SMA atau yang udah lulus, tapi masih bingung buat nentuin jurusan studinya. Oke, di samping aku udah ada Tonggo Maruli Bona Tobagul Tom, anak arsitek. Wes, arsitek. Bangun-bangun Oke, rumah ya, Mas? nanti. Siap, siap, siap. Eh, angkatan berapa? Saya angkatan 15 Mas Mon. Angkatan 15. Ngapain tanya ya, sok-sok nanya aja sih. Hei, so ide. Aku sama si Tonggo ini temen dari SMA ya. Temen kita dulu satu asrama, terus kuliahnya juga sama-sama di Jogja. Iya. Ya. Oke. Aku panggil apa ya? Tonggo aja ya, biasa aja ya kita ya. Emang kayak punya nama panggilan aja aku. Tonggo, coba ceritain sih arsitek tuh kayak gimana sih? Dia tuh belajar tentang apa aja? Tujuan belajar arsitek itu buat apa? Jadi kalau arsitek ini kan kita tuh sebenarnya belajar untuk lebih-lebihin lagi ya. Lebih kuat Di lagi. kencangnya aja suaranya. Oh. Jadi kalau ini untuk jurusan arsitektur ini selama saya sudah bergumul ya Iya. aku sudah bergumul di situ ya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang kita jalani itu ya lebih banyak ke ini sih, ke merancang-merancang ya seperti orang bayangin sih pada umumnya kan. Jadi Mm-mm. merancang bangunan Mm-mm. atau apalah yang fungsional lah Mm-mm. biasanya kan. Nah, jadi kalau untuk pelajarannya di ini istilahnya di dalam masa perkuliahan itu ya untuk mencapai rancangan tadi ya kita mempelajari entah itu bentuk, entah Ah. itu sirkulasi manusia, entah itu material, warna bangunan, komposisi segala macam. Oh. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, Terus apakah terbatas pada misalnya rumah atau kantor? Bisa nggak kayak mungkin jembatan atau flyover gitu? kalau untuk biasanya kan anak arsitektur ini lebih ke ini, lebih ke rancangan desain. Nah, Hmm, jadi kalau untuk jembatan bisa. bisa juga. Jadi misalkan rancangan bangunan jembatan ini tadi, misalkan dia punya entah mau membuat bentuk yang sedemikian rupa mungkin ya kan Mm-mm. bisa. Bisa. Tapi tetap untuk ke struktur tetap kita butuh bantuan dari teman-teman dari sipil ya. Oh begitu. Tetap untuk perhitungan beban ya. Hmm, udah dari kapan sih punya keinginan masuk arsitek? Apakah memang ini cita-cita dari kecil atau gimana? Ada alasan tersendiri gitu? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk mau ke arsitek itu sebenarnya kemarin waktu SMA ya masih bingung. Mm, Masih bingung istilahnya ya mau pilih jurusan apa ya nanti mm-mm, selesai SMA kan. Yang masih bingung. Cuman ada kemarin pernah sempat berpikir mau masuk sipil atau mm-mm. mau masuk ke seni kan. Ya banyak lah kebingungan. Iya. Dari ada dari nenek kayak memberikan saran. Jadi kamu ini jago gambar dia bilang. Ya dibilang jago bisa lah gambar kan. Mm-mm, Enggaknya jago sebenarnya kan. Terus lebih ini ke arsitek aja dia bilang. Nah, dari situ mm, kan oh kayaknya udahlah ikut aja lah coba kan. Coba aja siapa tahu kan. Tes-tes peruntungan. iya iya. Nah, situ pertama. Nggak Ah. ada niatan yang bener-bener bulat tuh sebenarnya belum ada. Dengan pasti itu belum ada. Jadi mungkin apa bisa dibilang ini bukan cita-cita dari kecil gitu ya? Oh enggak, kalau dari kecil dari TK tuh astronot. Oke, Wah, kayaknya semua orang anak-anak tuh pengen jadi astronot deh. ya. Terus tadi sempat nyinggung gambar. Emang bener apa ya kalau orang mau masuk jurusan arsitek itu harus pinter gambar? Nah, itu tadi. Sebenarnya kan rata-rata orang secara umum berpikir kayak gitu kan. Ah, ah. Jadi untuk masuk arsitek harus jago gambar. Sebenarnya enggak. Mm-mm, Jadi gambar itu ya basic banget. Memang kita butuh mm-mm. untuk kita bisa menggambar, tapi bukan untuk menggambar, sebenarnya untuk kita mempresentasikan. Nah, jadi untuk kita menjelaskan Oh, satu rancangan kita itu kita butuh untuk secara cepat kita bisa menggambar. Nah, jadi bukan iya iya. bukan kita
bukan kita harus bermodalkan skill jago gambar, Mm-mm. tapi istilahnya dalam proses perkuliahan Mm-mm. selama sekitar, ya kalau saya kemarin kan 5 tahun, Iya, nah, 4 9 lah. iya. Nah, istilahnya sejangka waktu itu, yang lama itu Mm-mm. kita bisa belajar sebenarnya menggambar. Jadi bukannya Mm. untuk masuk arsitek harus jago gambar, enggak. Mm. Banyak orang yang masuk arsitek, teman-teman banyak yang masuk arsitek, dia sebenarnya untuk skill gambar ya bisa dibilang ya cukupnya lah, Ah, cukup aja. iya, 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 Jadi iya. dalam proses mereka belajar, memang nanti pasti di awal-awal semester pasti diajarin ngegambar lagi. Mm. Gara-gara basic gambar itu bukannya cuman menggambar kayak gambar biasa, gambar kartun apa, bukan. Jadi Mm-mm. lebih ke perspektif, lebih ke kita tahu kedalaman gambar, Ah. tone-nya, warnanya, itu yang lebih ini. Jadi Mm. skillnya itu memang biarpun sudah jago gambar tetap biasa lagi. Jadi semua tuh belajar ulang Iya, lah. iya, iya. Nah, Karena gitu. walaupun orang misalnya pandai gambar sesuatu, pasti beda kan sama gambaran anak arsitek tuh beda ya. Ya, anak Iya. arsitek tuh istilahnya dia merancang, terus dia nanti menggambarkan. Mungkin kan klien gimana nih kalau saya mau lihat dari ininya kira-kira sudut sini. Nah, kalau Mm-mm. misalkan kita belum merancang namanya 3D-nya, 3 dimensinya, ya kita bisa secara cepat sketsa, oh kayak gini pak, kira-kira kayak gini, nanti bangunannya Oh, bentuknya kayak gini, di depannya iya. kayak gini, terus dalam sisi perspektif kayak gini. Nah, kita bisa jelaskan cara gambar kayak gitu, manual. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi anak arsitek tuh dituntut harus bisa gambar itu buat cepat gitu ya ke klien. Misalnya klien pengen sesuatu ini, jadi kan nggak mungkin buat buka komputer lagi, buka misalnya kayak AutoCAD gitu ya, biasa pakai ya Ya SketchUp. sketsa biar cepet gitu. Ya itu untuk ini biasanya. Jadi misalkan kita membutuhkan alternatif yang baru, Mm-mm. rancangan alternatif yang baru, kita bisa dengan cepat istilahnya. Kalau klien mintanya kayak gini, oh saya mintanya kayak gini pak, depannya kayak gini-gini. Oh iya, saya digambar udah Mm-mm. bisa Oh, dengan cepat. Itu iya. sebenarnya gunanya. Sama dengan kita istilahnya berproses merancang itu dari awal, Ah, istilahnya data-data sudah terkumpul, iya. terus kita masukkan ke analisis, Mm-mm. terus jadilah rancangan itu tadi. Ya itu di analisis itu kita butuh gambar yang jelas supaya Iya. alasan kita kenapa kayak gini ini lebih jelas nanti dilihat sama istilahnya klien atau teman. Itu Mm-mm. lebih jelas Iya. dipresentasikan melalui gambar kayak gitu biasanya. Oke, begitu. Terus nih buat semuanya tahu ya gimana suka dukanya kuliah di arsitektur ya. Aku sendiri nggak tahu sama sekali sih. Jadi bisa sharing aja ya. Gimana sih rasa sukanya belajar di jurusan arsitek? Kalau sukanya sih di Heeh. jurusan arsitek ini, ya kalau ada sedikit passion, Mm-mm. kalau ada sedikit passion ke arah sana, ya mungkin lebih menyenangkan. Mm-mm. Nah, dan juga menyenangkan itu kita tuh selalu mencari solusi dari masalah. Nah, itu yang mengasihkan sebenarnya. Kita mencari solusi, kita merancang sesuatu yang baru, untuk Mm-mm. mengatasi masalah tadi. Itu yang mengasihkan. Heeh. Jadi ya dinikmatin aja sih sebenarnya. Dibilang mengasihkan, ya memang mengasihkan sebenarnya, dinikmatin aja. Iya, karena emang kamu suka ya sama jurusan ini ya. Sebenarnya dari pertama masuk tuh enggak. Pertama Jadi masuk kayak enggak? memang terbebani, masuk ya terbebani. Ah, Anjir lah ini kok menguras waktu segala macam, mm, tenaga. Aku nggak pernah jalan-jalan selama kuliah, mm, nggak pernah menikmati namanya liburan apa, jarang sekali. Waktuku cuma untuk tugas, itu kebanyakan. Tapi ya dilihat juga dari sisi baiknya, kan nggak selalu sisi buruk yang kita ini mhm. kan. Sisi baik pasti ada kan. Nah, ambil sisi baiknya, ya sebenarnya menyenangkan sih. Kalau sudah fokus ke situ bisa lupa makan. Kalau sudah fokus ngerancang tuh bisa lupa makan. Terus apa aja sih dukanya belajar di fakultas. Arsitek masuk fakultas mana sih? Arsitektur. Kalau fakultas dia teknik. Oh iya, Nah, teknik ya, fakultas prodi teknik. arsitektur. Nah, Jurusannya arsitektur ya. iya, Apa aja prodi. sih dukanya belajar di jurusan arsitektur? Kalau dukanya, ya ini kan mungkin orang beda-beda ya. Mm, Nah, yang kalau kamu kalau rasain? dari aku kan, dukanya itu ya ini, bagi waktu susah, memang nggak pintar bagi waktu. Mhm. Nah, jadi untuk jalan-jalan, aduh kalau udah capek nih, mending tidur aja. Jadi kerjaan tuh cuman garap tugas, makan, tidur.
Nah, Mm-mm. itu sedihnya sih hidup flat-flat aja. Oh, Itu. iya iya. Ini juga nih, aku ada dengar ya dari beberapa orang, dari teman-teman katanya kalau orang kuliah jurusan arsitek tuh ada biaya-biaya tambahan ya di luar dari SPP. Katanya kayak beli pensil warna, beli apa namanya pensil gitu, ukurannya beda-beda gitu. Itu gimana sih? Iya, kalau kita hitung-hitung dari awal ya, dari awal. Mm-mm. Arsitektur ini dari awal masuk, dia harus punya modal, istilahnya instrumen dia mengerjakan itu memang harus kuat, harus mampu lah. Mm-mm. Nah, dari situ dulu diukurnya itu udah biaya kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau fakultas lain mungkin dia cuman pakai apalah aplikasi, nggak terlalu ini kan, nggak terlalu Mm-mm. berat-berat lah. Lebih ke istilahnya literatur buku, nyarinya itu mungkin yang susah kan. Nah, Mm-mm. kalau kami memang pada istilahnya em, modal dari ini entah laptop, entah PC. Mm-mm. Nah, jadi itu memang harus harus mampu untuk mengeksekusi semua rancangan yang kami garap pada semester itu Iya, tersebut. iya, Ya. iya. Nah, jadi memang harus ini. Nah, itu untuk awal. Nah, nanti pada masuknya lagi kalau di universitas saya, Ah, nah, ah. jadi ini di awal tuh semester kita pasti belajar itu tadi menggambar. Mm. Kita belajar menggambar. Nanti di situ kita beli kertas, beli pensil, beli drawing pen, penghapus lah, peraut lah, segala macam. Mm. Beli semua peralatan. Nah, terus habis itu ada lagi proses selanjutnya. Ada itu kan menggambar baru menggambar apa tuh outline. Nah, Mm. tanpa warna. Nah, Iya. nanti kalau sudah ke warna kita beli lagi cat air. Cat air harus yang Mm. bagus ya gitu dibilang, ya Iya, kan iya. minimal ada minimal. Nah, jadi kalau yang lebih jelek dari situ nanti hasilnya nggak bagus. Iya. Nah, beli cat air, kuas. Nah, dan kertasnya juga untuk cat air nggak sembarangan kertas. Mm. Jadi harus beli kertas lagi yang memang khusus untuk watercolor. Mm. Nah, itu. Nah, terus nanti sudah selesai nih yang manual-manualan ini, nanti masuk lagi ke fase yang digital. Nanti di digital itu udah kita ngerjain, Mm. waktu habis di Iya, situ. iya, iya. Udah waktu habis, nanti outputnya harus di print. Hmm, Untuk dikumpulkan kan harus di perlu print. biaya lagi Nah, itu biaya ngeprint. yang paling berat tuh di print. Nanti habis print, selesai gambar kerja, nanti kita juga ada target, biasanya market. Market tuh apaan sih? Market itu miniatur bangunan. Oh, jadi udah dalam bentuk wujud nyata gini ya gitu. Ya, sudah bentuk 3 dimensi lah. Ah. Nah, jadi itu kita bikin lagi. Nah, bahannya di situ kertas beli, Mm-mm. cutter untuk motong, lem untuk nempel. Iya, 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 Nah, iya. segala macam udah, ya itulah lebihnya di situ aja biayanya. Ah. Jadi kuliah arsitek ini pertama sketsa, perlu pensil, Hmm. penghapus segala macem, terus kita masukkan dalam komputer. Iya, untuk merancangnya ya. Ya, jadi istilahnya nggak, ini fasenya manual tadi itu beda semester lah. Oh, beda semester lagi. Jadi nanti di semester yang selanjutnya, istilahnya tahap yang level lebih tinggi lah. Hmm. Nah, masuklah ke digital. Oh, itu Nah, dipisah berarti ya? Mungkin beda ya. yang bawah-bawah semester-semester awal masih gambar. Gambar. Ntar udah semester atas-atas mulai masuk ke digital, Iya. merancang di dalam komputer. Iya. Oke, oke, oke. Jadi kalau untuk biasanya, Mm-mm. kalau di universitas yang ini tempatku, Heeh. jadi di semester awal emang kita nggak perlu laptop, kurang Hmm. butuhkan. Jadi laptop mulai dibutuhkan sekitar semester 4. Iya. Nah, jadi nggak usah buru-buru sebenarnya. Oh. Nah, jadi ya kalau bisa ini sih sebenarnya anak-anak ya laptop ya memang butuh sih dari awal. Pasti ada sih ngerjain entah jurnal atau apa kan. Mm. Nah, tapi di semester inilah, semester atas lah yang lebih membutuhkan untuk yang istilahnya spesifikasi yang lebih bagus lah, Iya. semester atas ya. Karena memang merancang-rancang gitu perlu spesifikasi komputer yang bagus gitu ya untuk ngerender. Iya, Mm-mm. nanti misalkan istilahnya softwarenya kan AutoCAD, Iya. nah SketchUp, nah, itu paling minimal udah. Oh, itu paling Nah, minimal ya. paling minimal. Tapi kalau udah mulai mau edit-edit, Mm. mungkin Photoshop, Hmm. mungkin Corel. Nah, Hmm.
Itu kalau sudah itu bermain kan, Iya, ya pasti kan makan ini kali kan iya di sih. laptop. Nah itu kan jadi berat ya. Heeh, Itu heeh. yang masalahnya. Jadi kalau saya sendiri ya untuk apa modal dari laptop tadi ya ala kadar aja lah. Mm-mm. Berhubung malas kan, orang malas. Nah, jadi Iya, iya. ya nggak usah berat-berat. Jadi ya ngumpul tugas yang penting bukan hasil render, tapi yang Mm. penting itu bagaimana kita menemukan masalah, kita menganalisisnya, kita memecahkannya, itu yang paling penting. Nah, dari Hmm. permasalahan menuju ke konsep itu yang paling penting. Iya, Jadi iya. bukannya istilahnya waktu kita tampilkan gambar hasil rancangan tadi, Mm. bukannya itu yang harus bagus, harus indah kayak gitu, Mm. bukan itu, bukan esensi yang terpenting, Mm. tapi istilahnya gimana kita memecahkan masalah itu berhasil atau enggak, itu yang paling penting. Nah, Oh, kalau iya. aku, Terus nih buat anak jurusan arsitek ya. Ntar kalau lulus tuh bisa kuliah kemana aja sih? Soalnya ya kalau dari pandanganku ya arsitek itu selama 4 tahun belajar tentang ya dunia arsitek, mendesain, memecahkan masalah, gimana bisa berhasil. Jadi bisanya kemana aja sih? Apakah cuma bisa menjadi seorang arsitek atau gimana? ini kerjanya Iya maksudnya. kerjanya. Oh ya, kalau menurutku sih, kalau arsitek ini kan kami menemukan masalah, Menemukan, menganalisis, iya. dan istilahnya memecahkannya tadi, Mm-mm. memecahkan masalah itu. Jadi kalau menurutku sih, ya banyak banyak bidang yang bisa Mm-mm. istilahnya kami tekuni nanti ketika saya dalam pekerjaan. Nah, nggak usah dalam bidang arsitektur. Istilahnya ya selama masa kuliah juga banyak menjalani ini kan, jadi ikut organisasi segala macam kan. Mm. Di situ kan belajar kita bagaimana kita berorganisasi, Mm. nah, segala macam lah. Ya. Di situ kan kita bisa juga nanti ke dalam gimana kita memanage suatu tim, Mm. kita juga bisa lebih bagus. Jadi kan kita menemukan istilahnya masalah tadi, dapat nih, oh ini masalahnya. Mm. Kenapa masalahnya kayak gini? Nah, apa berarti solusi dari masalah ini kan? Mm. Nah, kita dapat ya sebenarnya itu bermanfaat di semua bidang sih kalau menurutku. Jadi nggak Mm. cuma di arsitek. Nah, mana nanti kan mata kuliahnya juga banyak Mm. istilahnya, banyak pecah-pecah, nanti ada masuk ke kewirausahaan, nanti gimana Mm. kita berpikir untuk memulai satu istilahnya proyek atau em, usaha. Nah, Mm. gimana kita memikirkannya itu udah ada juga mata pelajarannya, mata kuliahnya ada. Iya, 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 Jadi iya. ya bisalah secara ini, bisalah meluas ke bidang mana aja bisa. Iya, masih bisa ya. Hmm, masih Juga bisa. mungkin bagian desain misalnya ada suatu tempat kerja yang memerlukan orang desain, mungkin masih bisa masuk ya anak arsitek. Iyalah. Iya kan? Karena kerjanya memang ngedesain suatu Iya. bangunan, Di suatu mana-mana tempat. orang sekarang kan kepercayaannya untuk mendesain apa ya, arsitek. Kalau Iya, interior ya paling orang interior. Nah, iya karena gitu. iya sih rata-rata kuliah ya yang bisa desain ini salah satunya anak arsitek ya, dan sedikit Iya. jurusan yang ngajarin mahasiswa tentang desain-desain itu Ya ini lebih ke ini sebenarnya. Desainnya bukan desain estetik tapi desain fungsional sih. Nah, fungsional. Oh ya. iya. Jadi kalau orang misalkan anak DKV, Heeh. nah itu kan lebih ini kan tampilan lah. Iya, Nah, desain. jadi kalau arsitek ini lebih ke fungsi. Mm-mm. Bangunan tuh gimana fungsinya bisa maksimal, itu paling penting. Mm. Oh iya juga sih ya, misalnya kita bikin bangunan ya. Ah, Itu ya bangunan tuh fungsinya seperti apa, bukan iya, tampilannya seperti bukan apa kan? tampilannya ya, Karena bangunan dengan tampilan menarik tapi nggak ada fungsi ya percuma kan ya. gagal fungsi. Gagal fungsi, nggak berfungsi nanti. Iya. Iya, Ah, jadi itu ya yang dipelajarin di tempat arsitek ya. Menentukan sebuah fungsi juga dalam suatu bangunan. Jadi itu istilahnya unsur utama itu memang fungsi. Gimana Fungsi. istilahnya ketika orang tinggal, Mm-mm. misalkan ini rumah, Mm-mm. ketika orang tinggal, dia merasa nyaman di sana. Nah, Hmm. misalkan ini kafe atau apa, orangnya nyaman istilahnya, ya memang tingkat kenyamanan itu kan tolok ukurnya banyak Iya, istilahnya. Istilahnya dia bisa beraktivitas dengan maksimal lah di iya. situ. Itu aja sih. Iya, karena walaupun estetik belum tentu nyaman.
Iya Iya. kan ya. Belum tentu misalnya aku tinggal di suatu tempat yang estetik bagus, tapi belum tentu aku bisa nyaman tempat itu. Iya. Mungkin bisa aja panas karena kurang apa, Nah, bangunannya kurang apa gitu itu ya. tadi, itu kan Itu masalah. masalah. Nah, Oh iya, bagaimana itu anak kan arsitek masalah. memecahkan masalah Nah, itu itu. dia. Oh. Itu dia. Asik juga ya belajar arsitek, tapi kayaknya Asik, aku asik. nggak mampu sih kuliah arsitek. Nggak ada yang nggak mampu. Aku aja nggak mampu sebenarnya. Mungkin aja ya. Tapi Aku ujungnya kelar. ngegambar, kalau dari TK sampai sekarang gambar gunung dua, ada sawah, ada jalan gitu doang. Aku ya dulu lahir dari perut ibuku kan nggak bisa gambar. Iya juga sih ya. Iya, Mungkin semuanya belajar. iya ada proses di dalamnya ya. Ada proses. Terus nih ini juga buat teman-teman yang nonton ya, buat mungkin di penonton video ini ada yang dari kecil pengen jadi arsitek atau udah siap-siap pengen masuk jurusan arsitek atau udah ada yang keterima ya di univ mana jurusan arsitek. Ada tips nggak yang harus disiapin buat teman-teman sebelum masuk ke jurusan arsitek? Oh iya. Mm, Nah, mungkin cerita sedikit ya. iya. Kalau dulu teman-teman, aku sering lihat sih teman-teman waktu kan di sosial media Instagram nih. Mm, Jadi teman-teman nih belum masuk kuliah nih, mm, udah siap-siap gambar semua kan. mm. Ngegambar. Aku nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak ada modal kayak mempersiapkan untuk gambar, nggak pernah. Heeh. Memang istilahnya sudah basic gambar sudah ada. Mm, Nah, tahu-tahu masuk ya lumayan udah kan. mm. Nah, tapi ya banyak orang mempersiapkan gambar. Sebenarnya bukan, ya mereka tuh belajar duluan tanpa mereka tahu apa sebenarnya esensinya. Itu yang istilahnya, Oh, ya sayang lah dia iya. capek-capek belajar tapi dia sebenarnya esensinya dia nggak ngerti. Heeh. Jadinya nanti masuk kuliah ya tetap ngulang lagi. Iya juga sih Nah, ya. makanya ini jadi kalau mau belajar itu ya setidaknya saran lah. Kalau Iya. mau belajar arsitektur, kalau mau belajar gambar manual, yang diutamakan dulu istilahnya dari gambar manual itu belajar gimana garis, istilahnya garis lurus. Mm, Garis lurus dulu. Ya garis nggak perlu lurus banget sih sebenarnya. Keriting bagus, nah, nggak mm. jelek. Yang penting jadilah. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua belajar perspektif. Nah, Perspektif. perspektif itu ada teorinya. Jadi ada 2 titik lenyap untuk eksterior, satu Ah, titik lenyap untuk interior. ah, Nah, jadi nanti gunakan itu belajar mm, pakai tadi perspektif 2 titik lenyap dan 1 titik lenyap. Nah, jadi setidaknya sebelum masuk kuliah udah mengerti itu. Nah, kalau udah ngerti itu nanti lancar lah semester awalnya. mm. Nah, ya yang paling berat sih semester awal. Nanti kalau sudah ke depan-depan sih udah ngerti lah. Kalau udah Mm. masuk digital udah beda. Ya memang berapa kuliah sih di awal-awal tuh terasa berat ya karena mungkin arsitek pas pertama kali masuk hal baru banget ya. Iya, Gimana? aku ngerasa SMA aku nggak ada manfaatnya. Nah, nol. Iya di SMA kita nggak diajarin apa-apa sih tentang arsitek ya. Ya berhubung aku juga kan anak malas kan. Iya, Beda apalagi hobi, beda hobi. kamu dulu anak IPA ya. Ya IPA-IPAan. Tapi ada korelasi nggak, ada hal yang bisa diambil nggak dari IPA, maksudnya dalam hal fisika mungkin ada nggak? Ya, wah, Nggak ada ya bukan atau anak IPA kurang? ya. Kenapa? Bukan anak IPA ya. Bukan, aku anak Nah, IPS, aku nggak ngerti aduh, IPA. mau Maksudnya, mau mengungkit masa lalu tentang enggak usah. maksudnya mungkin ada Bukan. yang dari IPA ya. Hmm, Apakah ada nggak sih pelajaran-pelajaran IPA, mata kuliah apa sih? Ya pelajaran ya. ya, Pelajaran SMA yang berguna lah di arsitek. sebenarnya pelajaran tuh kalau kalau sekarang ya. Mm-mm, Nah, ini efek tadi mm-mm, sebelum dan sesudah masuk sudah lolos ini istilahnya. Jadi aku merasa sebenarnya kita tuh di SMA tuh ya sebenarnya bukan masalah besar sih mata pelajaran itu. mm-mm, Nah, ya kita nggak nemukan istilahnya yang harus kita temukan itu sebenarnya mm-mm, logikanya. Jadi di SMA kita nggak menemukan logika, setidaknya di perkuliahan kita menemukan. Biarpun istilahnya terhitung terlambat lah. Iya, Nah, iya. kalau bisa menemukan di SMA logika, istilahnya logika ke dalam perhitungan tadi. Nah, itu bermanfaat banget untuk istilahnya perkuliahannya di arsitek tadi. Kalau kita udah nemu logikanya, oh misalkan aku mau cari ini, oh berarti pertimbangannya harus ini dan ini, aspek ini dan ini Mm, harus ku gimanain supaya bisa menjadi aspek ini. Ya mm. kayak gitulah. Kalau kita bisa nemukan logika itu, udahlah. Itu aman lah untuk mencari-cari
secara umum lah Iya, iya, ininya iya. di arsitektur. Oke. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk jurusan arsitek? Mungkin di yang nonton video ini udah ada yang keterima kali ya. Kalau dari aku sendiri sih pesannya intinya itu niat dulu ya. Hmm. Jadi yang nggak penting skill apa segala macam nggak penting, niat dulu. Kalau Iya. misalkan sudah ada niat, nah tinggal diimbangi sama usaha. Mm-mm. Nah, kalau sudah bisa ya masuk aja arsitek. Iya. Memang istilahnya kalau dari segi mungkin biaya juga ya Ah, lumayan. Hmm. Tapi ya orang tua pasti mau lah. Kalau memang mm. anaknya memang benar-benar mau di situ niat, yang penting jangan nanti di tengah-tengah, aduh capek banget ya ini. Nggak jadi alasan itu. Iya. Nggak jadi alasan. Tanggung jawab Ya harus tanggung jawab dulu ya. biasa. Oke. Jadi kalau menurut aku sih itu. Jadi harus ada niat, diimbangi dan usaha. Nah, kalau udah ada dua itu, udah bisa tuh. Udah. Yakin aja, udah. Mm-mm. Tuh teman-teman, yang penting niat dulu ya. Yang penting semua hal tuh dimulai dari niat Iya. dulu. Niat, yakin, harus yakin juga. Nggak boleh asal. Soalnya masuk arsitek nggak boleh asal pilih aja ya. Misalnya dia nggak niat dari awal, yang penting asal kuliah gitu kan. Iya, tapi Iya kan ya ya. memang niat dan usaha itu nggak selalu istilahnya hadir ketika sebelum kita masuk. Hmm. Ketika waktu kita masuk bisa juga, Mm-mm. nggak masalah lah. Iya, Nah, oke. pokoknya untuk memilih jurusan itu ya dilihat dulu. Misalkan, oh dari sini aku suka ini, ada niatku di sini. Mhm. Nah, diimbangi aja sama usaha udah, itu aja. Ya oke. Mungkin gitu aja ya. Udah lumayan lama juga kita ngobrol di sini ya. Ada 20 menitan kali ya. Oke, teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih ya buat Tonggo yang udah Siap, Mas Momon. bersedia Siap. Terima kasih Mas Momon. hadir di podcast ini. Siap. Buat teman-teman yang mungkin ada request atau ada pertanyaan, boleh nggak nih ngubungin Tonggo? Mungkin ada teman-teman yang pengen masuk jurusan arsitek ya. Ya, Langsung bertanya bisa, sama bisa, mahasiswanya, bisa, sama bisa. alumni ya, bentar lagi lulus ya. Tinggal Ya, nunggu wisuda. ya. Dibongkar lagi. Yo. Oke, semuanya terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam podcast ini. Siap. Kritik dan saran bisa taruh di kolom komentar ya. Oke, dah semuanya.